Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Buana tercinta. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan analisa teks cerita sejarah dan dongeng. Untuk kelompok kami terdapat Abraham, Altaf, saya sendiri Dava, Farah, Livian Disti, Rangga, dan Sasi. Oke. Selanjutnya ada materi yang akan dibahas. Yang pertama dari struktur, yaitu struktur dan penjelasan dari teksnya tersebut. Yang kedua ada kebahasan, yaitu unsur kebahasan pada kedua teks cerita. Yang ketiga nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita. Dan yang terakhir ada yang keempat, perbandingan atau perbedaan dari antara kedua teks cerita dongeng dan sejarah. Yang pertama adalah struktur dari cerita sejarah dan dongeng. Yang pertama ada teks sejarah yaitu dari orientasi. Kutipannya yaitu cerita macam itu berkembang ke arah salah kaprah. Entah siapakah yang bercerita, kabut tebal itu memang disengaja oleh para dewa di kayangan agar wajah cantik para bidadari yang turun dari kayangan melalui pelangi jangan sampai dipergoki manusia. Para bidadari itu turun untuk memberikan penghormatan kepada satu-satunya wanita di dunia yang terpilih sebagai Sang Danareswari, yang berarti wanita utama yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa ini. Maklum sebagai Sang Ardanareswari, Kendedes adalah titisan dari Pradinnya Paramita, Dewi Ilmu Pengetahuan. Apa benar kabut tebal itu turun karena para bidadari turun dari langit? Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan senyumnya dari kenangan kakek tua yang menurunkan cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari itu. Lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istrinya. Gajah Mada ingat anak kakek tua itu perempuan semua dan jelek semua, sama sekali tidak ada pertanda titisan bidadari. Mirip cerita Jakarta Rup saja, gumam Gajah Mada sekali lagi untuk diri sendiri. Lagi pula setahuku tidak pernah ada pelangi di malam hari. Pelangi itu muncullah selalu siang dan ketika sedang turun hujan. Selanjutnya bagian pengungkapan peristiwa kutipannya lebih jauh soal kabut tebal pula. Konon ketika calon arah, si perempuan penyihir dari Girah marah medal menebar tenung. Kabut amat tebal membawa penyakit turun tak hanya di wilayah tertentu, namun merata di seluruh negara menyebabkan Prabu Airlangga dan Patih Narotama kebingungan dan terpaksa meminta bantuan kepada Empu Barada untuk meredam sepak terjang wanita menakutkan itu. Empu Barada benar-benar sakti. Empu itu menembas pelepah daun keluih yang melayang terbang ketika dibacakan japa mantra. Beralaskan pelepah daun itulah Empu Barada terbang membumbung ke langit dan memperhatikan seberapa luas kabut membawa tenung dan penyakit. Empu Barada melihat ampak-ampak bedut itu memang sangat luas dan melelaah luas negara dari ujung ke ujung. Untunglah cahaya yang bayang Bagaskara yang datang dari pagi harinya mampu mengusir kabut itu menjauh tanpa tersisa jejaknya sedikit pun. Hanya sebuah dongeng, gumam Gajah Mada untuk diri sendiri. Gabut tebal itu memang mengurangi jarak pandang dan mengganggu siapapun untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Ketika sebelumnya siapapun tak sempat memikirkan, itulah saatnya siapapun mendadak merasa bagaimana menjadi orang yang buta, tidak bisa lihat apa-apa. Pada wilayah yang kabutnya benar-benar tebal, untuk mengenali benda-benda di sekitarnya harus dengan meraba-raba. Selanjutnya pada bagian menuju konflik kutipannya, akan tetapi tidak demikian dengan anjing yang menggonggong. Saut-sautan ramai sekali. Apa yang dilakukan anjing itu laporannya akhir sampai ke telinga Gajah Mada. Gajah Anggon yang meminta izin untuk bertemu segera melepas warastra, sandaran dan dengan ciri-ciri khusus yang dibalas Gajah Mada dengan anak panah yang sama melalui isyarat khusus pula. Dari jawaban anak panah itu, Gajah Anggon dan Gagak Bongol mengetahui di mana Gajah Mada berada. Gagak Bongol dan Enggon segera melaporkan temuannya. Ditemukan mayat lagi kakang Gajah. Gajah Anggon melaporkan. Gajah Mada memandangi wajah samar-samar di depannya. Mayat siapa? Puncak konflik. Prajurit bernama Kelabang Gendis mati dengan anak panah menancap tepat di tenggorokannya. Tak ada perkelahian apapun, sasaran menjadi korban tanpa menyadari arah bidikan anak panah tertuju kepadanya. Gajah Nada merasa tak nyaman memperoleh laporan itu. Orang yang mampu melepas anak panah dengan sasaran sulit pastilah orang yang sangat menguasai sifat gendewa dan anak panahnya. Orang yang mampu melakukan hal khusus macam itu amat terbatas dan umumnya ada di barisan pasukan Bayangkara. Adakah prajurit Bayangkara yang terlibat? Dan kami temukan mayat kedua. Gagak Bonjol menambahkan, pelaku pembunuhan menggunakan anak panah itu mati dipatuk ular. Mayatnya dicabik-cabik beberapa ekor anjing. Pembunuh yang terbunuh ini menyisakan jejak rasa kecewa di hati kita, Kakang. Aku tahu, Kakang Gajah pasti kecewa mengetahui siapa dia. Gajah Mada menengadah memandang langit. Namun tak
Tak ada apapun yang tampak kecuali warna pedut yang makin menghitam legam. Bayangkara? Ya, jawab Gagak Bongol. Siapa? Lanjut Gajah Mada. Resolusi. Kutipan. Gagak Bongol dan Senopati Gajah Enggon tidak segera menjawab dan memberikan kesempatan kepada Patih Daha Gajah Mada untuk menemukan sendiri jawabannya. Nama pembunuh yang mati di patuk ular itu tentu berada di barisan yang tersisa dari nama-nama prajurit Bayangkara yang pernah dipimpinnya. Nama-nama itu adalah Bayangkara Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartika Sinumping, Jayabaya, Prada Basuh, Lembang Laut, Riung Samudra, Gajah Geneng, Gajah Enggon, Macan Liwung, dan Gagak Bongol. Panji Saprang yang berkhianat dan menjadi kaki tangan Raklian Kuti mati dibunuh Gajah Mada di terowongan bawah tanah ketika pontang-panting menyelamatkan Sriwijaya Negara. Bayangkara Risang Panjer Lawang gugur di Mojo Agung, dibunuh secara licik oleh pengkhianat kaki tangan Rakuti. Selanjutnya Mahisa Kingkin terbunuh oleh Gagak Bongol sebagai korban fitnah di Hangawiyat. Terakhir, Singaparepen atau Bango Lumayang yang berkhianat mati dibunuhnya di Bedandar ketika kemanungsan sebagai pengkhianat. Selanjutnya teks dongeng. Yang pertama orientasi. Saat berada ulang. Oh, langsung. Selanjutnya teks dongeng. Yang pertama ada orientasi. Saat berada di neraka, Haji Saleh kaget karena melihat teman-temannya juga ada di sana. Padahal mereka semua rajin beribadah ketika di dunia, termasuk Haji Saleh. Kutipan, alangkah tercengang Haji Saleh karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus, merintih kesakitan, dan ia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya. Karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadahnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergerak syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya, kenapa mereka dinerakakan semuanya? Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Selanjutnya pengungkapan peristiwa. Peristiwa awal yang menceritakan penyebab kemurungan kakek. Kutipan, demikian cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek. Cerita yang memurungkan kakek. Selanjutnya menuju konflik, kaget mendengar pertanyaan sang istri, suasana panik. Kutipan, dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk? Kemudian pada puncak konflik, kutipannya itu kemudian puncak konflik pada teks dongeng, kutipannya, astaga, Ajo Sidi punya gara-gara, kataku seranya melangkah secepatnya meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Tokoh aku menyalahkan Ajo Sidi yang menyebabkan kakek meninggal karena cerita tentang mereka. Kemudian resolusi, kutipannya, kerja, tanyaku mengulangi hampa. Itu menanyakan keberadaan Ajo Sidi yang ternyata tak peduli dengan kematian kakek dan memilih kerja. Kemudian kebahasan teks cerita sejarah. Yang pertama menggunakan konjungsi koordinatif. Terdapat pada cerita kutipan kalimat cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari itu. Kemudian anak kakek tua itu perempuan dan jelek semua. Yang ketiga penyihir dan girah maran dan menabur tenung. Kemudian kedua menggunakan konjungsi kronologis. Terdapat pada kutipan kalimat yaitu para bidadari itu lalu mengambil salah seorang di antara mereka. Selanjutnya adalah teks kebahasaan dongeng. 1. Kata ganti orang pertama. Kutipan dalam cerpen, aku cari Ijo Sidi ke rumahnya. Yang kedua, tapi aku berjumpa dengan istrinya saja. Yang kedua, konjungsi kronologis. Kutipan dalam cerpen, lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Bagaimana Tuhan kita? Kata Haji Saleh kemudian. Lalu aku tanya dia. Yang ketiga, kata kerja yang menggambarkan peristiwa. Kutipan dalam cerpen, lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya, kenapa mereka dinerakakan semuanya? Dan dengan suara yang menggetar dan berirama indah, ia memulai pidatonya. Yang keempat, kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Kutipan dalam cerpen, dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, aku berkata, apa aku tak pergi menjenguk?
Lalu Haji Saleh mendekat mereka dan bertanya kenapa mereka dinerakakan semuanya. Se- Setelah- Dan ini dalam bentuk tabelnya. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam teks. Satu, novel Gajah Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara merupakan salah satu contoh novel sejarah. Novel ini tergolong novel sejarah karena menggunakan sebagian unsur yang berasal dari peristiwa yang benar-benar terjadi dalam sejarah. Dalam hal ini, cerita tersebut mengambil unsur berupa peristiwa yang terkait dengan Kerajaan Majapahit. Seperti yang kamu ketahui, Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara. Kerajaan ini dahulu berbasis di Pulau Jawa. Nilai sosial, 1. Kita harus peduli terhadap sesama. 2. Kita tidak boleh menuntut pamrih atas tindakan yang baik yang kita lakukan untuk orang lain. 2. Ada nilai nasionalisme. 1. Sebagai warga negara, kita harus berbuat optimal demi bangsa dan negara. Oke, selanjutnya adalah nilai pada teks cerita dongeng. Yang pertama ada nilai religius, yaitu kita sebagai manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Namun kita juga harus menyeimbangkan keperluan duniawi dan akhirat. Yang kedua ada nilai sosial. Kita harus saling peduli, menghargai dan juga tolong menolong sesama meskipun hanya sebatas kata terima kasih atau senyuman. Yang ketiga ada nilai moral. Jangan egois dalam segala hal apapun, salah satunya seperti dalam segi beribadah. Karena sesungguhnya seluruh umat Islam itu saling bersaudara. Oleh karena itu, kita harus saling mengingatkan satu sama lain dalam hal kebaikan. Yang terakhir adalah nilai edukatif, mengajarkan kepada kita untuk tidak sembarangan dalam berbicara, khususnya berbicara hal yang buruk. Karena apa yang kita ucapkan itu dapat memengaruhi perasaan orang lain. Nah, poin yang keempat ada perbandingan, yaitu perbedaan antara kedua teks cerita dongeng dan sejarah. Cerita teks sejarahnya adalah Gajah Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara, dan yang cerita dongeng adalah Berobohnya Surau Kami. Selanjutnya adalah perbedaan dalam kebahasaan. Yang pertama adalah dalam unsur kebahasaan dari teks cerita sejarah itu menggunakan kata-kata yang bermaksud tindakan atau perbuatan. Kata-kata tersebut menggambarkan rangkaian peristiwa yang dilakukan pelaku sejarahnya. Contohnya seperti berlatih, berlabuh, meluaskan, dipanggil, dan dirah. Dan dari teks dongengnya yaitu kata kerja yang menggambarkan peristiwa. Contohnya seperti lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya kepada mereka dinerakakan semuanya. Oke, di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ananda Rangga. Di sini terdapat perbedaan dalam kebahasaan. Di sini ada unsur teks cerita sejarah, habis itu ada teks dongeng. Untuk di unsurnya itu dia ada kebahasaan. Dari teks cerita sejarahnya di sini saya memasukkan banyak kegunaan konjungsi temporal dengan contohnya kemudian, lalu, setelah itu. Di teks dongengnya itu saya menggunakan konjungsi kronologis, contohnya lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Selanjutnya di unsur kebahasaan saya memakai banyak menggunakan konjungsi kausalitas, contohnya karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu. Kalau untuk di teks dongengnya saya memakai kata kerja yang menggambarkan peristiwa, contohnya lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya kenapa mereka dinerakakan semua. Selanjutnya kebahasaan yang masih dalam perbedaan dalam kebahasaan pada teks cerita sejarah, sebagian kata yang terdapat dalam teks digunakan dalam bahasa daerah. Tetapi pada teks dongeng, kebahasannya menggunakan kata-kata yang digunakan dalam teks sederhana dan mudah dimengerti. Selanjutnya perbedaan dalam struktur. Pada teks cerita sejarah, teks berisikan tentang sejarah karakter Gajah Mada. Sedangkan pada teks dongeng, teks berisikan tentang cerita fiksi yang tidak terjadi di dunia nyata. Lalu perbedaan masih dalam nilai-nilai. Kalau dalam cerita sejarah, cerita lebih menonjol ke nilai-nilai sosial dan nasionalisme. Sedangkan pada teks dongeng, cerita lebih menonjol ke nilai-nilai moral dan religius. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.